warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmalia. Saya akan menjelaskan tentang aset jangka panjang. Yang pertama adalah harga perolehan. Semakin pesatnya perkembangan industri di berbagai sektor yang didukung oleh kemajuan teknologi dan globalisasi pasar internasional menyebabkan persaingan ketat di antara perusahaan. Sehingga para manajer yang ada dalam perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja secara efektivitas dan efisien. Setiap bentuk badan usaha saat ini, baik dari yang kecil maupun yang besar, sama-sama memanfaatkan aset yang dimilikinya. Contoh aset yang dimiliki oleh perusahaan adalah aset tetap dan aset yang tidak berwujud merupakan aset tidak lancar. Aset tetap adalah aset yang dapat dilihat yang dapat dilihat keberadaannya, dan aset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat dilihat keberadaannya, sama-sama mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Harga perolehan aset meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Di dalam neraca, bukan harga belinya saja, tetapi seluruh jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Sebagai contoh adalah mesin produksi. Harga perolehannya bukan harga belinya saja, tetapi juga termasuk ongkos, biaya angkut, biaya pemasangan, dan biaya uji coba, sehingga mesin tersebut benar-benar dapat digunakan dan dimanfaatkan. Dan untuk harga pembelian tanah tidak hanya terdiri atas harga belinya saja, melainkan termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya pajak, biaya survei, dan biaya-biaya lainnya sampai tanah tersebut benar-benar dapat digunakan. Tetapi, jika sebelumnya tanah tersebut ada bangunan sebelumnya di atasnya, maka sebaiknya bangunan tersebut dirobohkan dan hasil dari puing-puing tersebut diperkurangkan oleh harga perolehan tanah. Kan untuk penyempurnaan tanah seperti pembuatan taman dan tempat parkir, maka harus juga dikeluarkan biaya-biaya pembelian bahan tersebut dan biaya tukang upah untuk pengerjaan taman dan tempat parkir tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Galib dari kelas akuntansia angkatan 2017. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya, itu sekaitan dengan aset tetap atau aktiva tetap, di mana di sini saya akan menjelaskan pada bagian yaitu aset tidak berwujud atau yang dimaksud di sini pada kesempatan kali ini itu adalah aset yang tidak berwujud yang dibeli dari pihak lain atau bukan dari yang dihasilkan dari perusahaan itu sendiri. Untuk itu diperlukan harga atau harga beli atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli hak paten tersebut, seperti biaya registrasi, biaya pengurusan surat, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam memperoleh hak tersebut. Ya, yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu mengenai paten, yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang memungkinkan penemu atau inventor yang mengendalikan pencipta atau perakitan, penjualan atau penghasilan temuannya. Kemudian selanjutnya itu trademark. Trademark di sini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang mengizinkan penggunaan simbol atau lambang, logo atau nama dari slogan yang dapat membentuk desain tertentu yang dapat membedakan
produk yang satu dengan produk yang lainnya yang serupa. Seperti contohnya itu adalah Apple, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, kemudian Amazon dan Microsoft. Kemudian copyright menerbitkan, menjual dan mengendalikan hasil tulisannya, artistik atau karangan. Kemudian contoh lain dari aktiva tidak berwujud adalah yang pertama itu waralaba atau biasa juga disebut franchise, adalah hak eksklusif yang diterima oleh perusahaan atau perorangan untuk menjalankan fungsi tertentu untuk menjual produk atau jasa tertentu. Kemudian daftar pelanggan atau biasa juga disebut customer list adalah sebuah daftar atau database dari pelanggan yang menyangkut masalah berkaitan dengan nama pelanggan, alamat, kemudian catatan-catatan dari pelanggan atau track record dari pelanggan tersebut ketika melakukan pembelian pada masa lalu atau pembelian terdahulu. Yang dimana daftar pelanggan ini biasa disewakan kepada perusahaan lain atau dibeli dari perusahaan lain untuk mengetahui track record atau data base dari pelanggan yang hendak bertransaksi dengan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian goodwill atau biasa juga disebut nama baik merupakan sumber daya atau faktor dan kondisi yang tidak berwujud lainnya yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan di atas normal. Kemudian perlu diketahui di sini bahwa goodwill hanya akan diakui ketika dibeli sebagai bagian dari akuisisi perusahaan lain. Dengan kata lain, goodwill milik perusahaan sendiri atau yang tercipta secara internal tidak akan diakui dan dilaporkan di dalam laporan keuangan. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya sekaitan dengan lanjutan materi dari aset jangka panjang ya, yang sekaitan dengan aset tidak berwujud seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marbiah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, pertama-tama yang harus kita kaji lebih dahulu dari dua judul ini, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, yang pertama itu tentang pengeluaran modal. Nah, pengeluaran modal ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tetap dan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat dari aset tetap itu. Nah, pengeluaran modal ini biaya yang dikeluarkan itu relatif tinggi. Namun, biaya ini tidak sering terjadi di perusahaan. Nah, contoh dari pengeluaran modal itu seumpama kita di perusahaan membeli aset tetap dengan mengganti komponen aset tetap yang telah ada di perusahaan itu dengan tujuan aset ini mampu memberikan manfaat dan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produktif dan memperpanjang masa aset tetap ini. Dan dengan kata lain, pengeluaran modal biaya yang kita keluarkan ini tidak langsung kita akui sebagai beban di laporan laba rugi, tetapi kita kapitalisasi terlebih dahulu
di neraca masuk sebagai aset tetap. Kenapa kita akui sebagai aset tetap? Karena pengeluaran modal ini mampu memberikan manfaat bagi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kita akui di neraca. Tidak kita akui di laporan laba rugi. Pengeluaran dalam kategori ini kita catat dengan cara mendebit aset tetap. Nantinya secara periodik dan sistematis bagian harga perolehan aset tetap ini akan dialokasikan menjadi beban penyusutan untuk masing-masing periodik yang menerima manfaat dari pengeluaran modal tersebut. Nah, selanjutnya itu pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan adalah biaya-biaya yang hanya memberikan manfaat dalam periode berjalan, sehingga pengeluaran pendapatan ini tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap, tetapi langsung diakui sebagai beban di beban laporan laba rugi tahun berjalan. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat aset tetap itu diklasifikasikan menjadi 4 tahap. Yang pertama itu tahap pendahuluan, yang kedua tahap pra-perolehan, yang ketiga tahap perolehan atau konstruksi, yang keempat itu tahap pemakaian. Nah, tahap pertama yaitu tahap pendahuluan. Nah, di mana tahap ini terjadi sebelum pihak perusahaan yakin untuk membeli aset tersebut. Nah, di tahap ini juga dilakukan studi kelayakan dan analisis keuangan. Nah, analisis keuangan ini berfungsi untuk agar perusahaan mengetahui kemungkinan harga perolehan dari aset tetap tersebut. Nah, yang kedua itu tahap pra-perolehan, di mana di tahap ini perusahaan telah membuat keputusan akan membeli aset tetap tersebut, tetapi belum terjadi. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahap pra-perolehan ini biasanya seperti biaya survei. Nah, yang ketiga itu tahap perolehan dan konstruksi, di mana pembelian aset tetap telah terjadi atau konstruksi telah dimulai, tetapi aset tetap tersebut belum siap untuk digunakan. Yang keempat yaitu tahap pemakaian. Nah, di tahap pemakaian tersebut aset tetap ini telah siap untuk digunakan, dan sepanjang tahap ini seharusnya aset tetap tersebut disusutkan. Dalam praktiknya, suatu pengeluaran atas aset tetap akan dikategorikan sebagai pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan. Nah, berbicara tentang mengenai pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan ini sangat tergantung sekali pada kebijakan manajemen dalam mengenai batas aman tingkat materialisasi dalam mengkapitalisasi pengeluaran. Nah, berbicara tentang materialisasi, setiap perusahaan itu memiliki tingkat materialisasi yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita tidak heran jika dalam suatu perusahaan memiliki pengeluaran yang sama, tetapi dalam menyikapi pengeluaran tersebut itu berbeda-beda. Nah, itulah tadi materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juita. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan jumlah penyusutan. Yang pertama yaitu biaya perolehan. Biaya perolehan ini yaitu faktor utama yang menentukan jumlah penyusutan. Beban penyusutan ini dihitung berdasarkan total biaya suatu aset yang harus dikeluarkan hingga aset tetap tersebut dapat digunakan. Biaya ini termasuk harga pembelian suatu aset, biaya pengiriman, biaya masuk, dan biaya pemasangan. Yang kedua yaitu perkiraan umur ekonomis aktiva, yaitu jumlah penyusutan yang lebih kecil dibandingkan untuk aset dengan masa manfaat yang lebih lama dan sebaliknya. Umur ekonomis ini dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang diproduksi atau jangka waktu seperti minggu, bulan, dan tahun. Ketiga yaitu
perkiraan nilai residu aset, yaitu nilai yang dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak dipakai lagi pada akhir perkiraan masa manfaatnya. Apabila perusahaan menggunakan aset tersebut sampai usang dan sama sekali tidak memberikan manfaat lagi, maka aset atau aktiva tersebut dapat dikatakan sudah tidak memiliki nilai residu atau nilai sisa lagi. Namun, apabila perusahaan menggantikan aktivanya setelah periode penggunaan yang relatif singkat dan aset yang bersangkutan masih dapat dimanfaatkan lagi, maka nilai residu atau nilai sisa aset tersebut akan relatif masih tinggi. Selanjutnya yaitu pola pemakaian. Pola pemakaian aktiva berpengaruh terhadap tingkat keausan aktiva untuk mengakomodasi. Ini biasanya dipergunakan metode penyusutan yang paling sesuai. Itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Di sini saya akan membahas materi mengenai perubahan estimasi, di mana perubahan estimasi adalah penyesuaian atas sejumlah aset atau liabilitas serta jumlah pemakaian produk aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Nah, kemudian berbicara tentang perubahan estimasi dalam sebuah perusahaan, hanya ada satu faktor yang mencerminkan atau mencerminkan data atau informasi historis, yaitu harga perolehan aset, di mana besarnya tidak perlu lagi diestimasi melainkan dapat langsung dibuktikan atau diverifikasi keabsahannya secara efektif lewat dokumentasi pembelian aset. Jadi dalam sebuah perusahaan ketika berbicara tentang perubahan estimasi, hanya ada satu faktor yang memberikan atau mencerminkan data atau informasi historis, yaitu hanya harga perolehan, dimana karena harga perolehan ini sudah tercantum semua data-data sesuai transaksi pembelian setiap aset. Jadi tinggal kita cocokkan melalui dokumen pembelian aset tersebut. Nah, sepanjang periode pemakaian aset, perubahan estimasi dapat saja terjadi, baik perubahan dalam estimasi nilai residu maupun unsur ekonomis. Dalam hal ini, pertanyaan yang sering dihadapi oleh seorang akuntan adalah bagaimana pengaruhnya terhadap besarnya beban penyusutan periodik. Perubahan dalam estimasi hanya akan mempengaruhi beban penyesuaian periode berjalan ketika perubahan dalam suatu perusahaan itu terjadi, dan periode berikutnya, bukan sebagai penyesuaian atas periode sebelumnya, namun suatu revisi atas besarnya estimasi nilai residu dan umur ekonomis aset adalah hal yang biasa. Ketika estimasi direvisi, maka besarnya estimasi yang baru akan digunakan untuk menghitung beban penyusutan dalam periode di mana estimasi tersebut direvisi dan untuk periode-periode berikutnya. Dengan kata lain, besarnya estimasi yang baru tidak akan mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang telah dicatat dalam periode-periode sebelumnya. Nah, dalam perubahan lainnya dalam estimasi terjadi ketika pada pemakaian aset yang sesungguhnya ternyata tidak sama dengan pola pemakaian yang terakhir dalam periode penyusutan yang digunakan pada perusahaan tersebut. Sebagai contoh, sebuah aset
yang telah disusun dengan menggunakan metode garis lurus, ternyata nilai aset yang sebenarnya telah menurun secara drastis melalui pola pemakaian aset yang berlebihan atau ekstral. Di awal masa manfaatnya, dalam hal ini pemakaian terhadap metode penyusutan diperlukan, yaitu dari metode garis lurus ke metode penyusutan yang dipercepat. Perubahan dalam metode penyusutan yang terjadi karena adanya revisi atas perkiraan pola pemakaian aset juga hanya akan berdampak terhadap beban penyusutan periode berjalan dan periode berikutnya, bukan sebagai penyesuaian atas periode sebelumnya. Jadi mungkin itu terkait materi tentang perubahan estimasi. Nah, sebagai kesimpulan, dalam perubahan estimasi dalam sebuah perusahaan hanya ada satu faktor yang mencerminkan data atau informasi historis, yaitu hanya harga perolehan, hanya harga perolehan aset. Jadi mungkin itulah yang bisa saya paparkan terkait materi tentang perubahan aset. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati, kelas dari Akuntansi A angkatan 2017, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Baik, saya akan menjelaskan tentang penurunan nilai aset tak berwujud, yang dimana kita harus mempelajari ada 4 poin. Yang pertama yaitu kapan seharusnya aset ditinjau ulang atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai. Dan kedua, kita mempelajari kapan aset dikatakan penurunan nilai. Ketiga, bagaimana kerugian penurunan nilai aset seharusnya diukur. Keempat, informasi apa yang seharusnya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan mengenai penurunan nilai aset. Dan adapun contoh-contohnya di sini. Yang pertama yaitu penurunan nilai aset tak berwujud, yaitu terjadi setelah aset dibeli sebelum umur ekonominya. Yang berakhir memerlukan penghapusan segara atas nilai aset yang mengalami penurunan. Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai penurunan nilai aset. Yang pertama yaitu kapan seharusnya aset ditinjau ulang atas kemungkinan terjadinya penurunan, yaitu perusahaan perlu melakukan pengujian. Dan kedua, kapan aset dikatakan mengalami penurunan nilai. Perusahaan seharusnya mengakui kerugian penurunan nilai hanya ketika jumlah estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa yang akan datang yang belum didiskontokan lebih kecil dibandingkan dengan nilai buku aset bersangkutan. Besarnya estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa yang akan datang yang belum didiskontokan ini belum memperhitungkan nilai waktu atas uang dan nilai yang akan selalu lebih besar dari nilai wajar aset. Ketiga, yaitu bagaimana kerugian penurunan nilai aset seharusnya diukur. Kerugian atas penurunan nilai diukur atau ditentukan sebesar selisih antara nilai buku aset wajar dengan nilai wajar. Nilai wajar di sini dapat ditafsirkan dengan menggunakan nilai sekarang, yaitu present value dari jumlah estimasi arus kas masuk bersih aset di masa yang akan datang. Dan adapun poin keempat yaitu informasi apa yang seharusnya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan
mengenai penurunan nilai, yaitu pengungkapan seharusnya meliputi penjelasan atau uraian mengenai aset yang mengalami penurunan nilai, yaitu misalnya mesin produksi. Nilai aset yang mengalami penurunan nilai aset, misalnya mesin produksi, peralatan, aset tetap lainnya, alasan penurunan nilai, misalnya karena perubahan pola, pemakanan aset, perubahan lingkungan, bisnis, alasan lainnya, dan deskripsi mengenai estimasi penggunaan bisnis atau alasan lainnya dengan deskripsi mengenai asumsi pengungkaran penetapan nilai atau buku aset. Jumlah estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa mendatang. Penghitungan nilai wajar aset, tingkat diskonto yang digunakan, dan sebagainya. Itu kerugian tingkat diskonto yang digunakan, dan seharusnya kerugian penurunan nilai akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari laba operasi berlanjut, yaitu pada bagian beban kerugian lainnya. Next, untuk mengilustrasikan akuntansi atas penurunan nilai aset, misalkan bahwa PT Blessing Gold membeli sebuah mesin produksi 4 tahun yang lalu dengan harga 450 juta. Mesin tersebut diusulkan dengan menggunakan metode garis lurus umur ekonomi selama 10 tahun dan dapat nilai terisidu. Perusahaan memutuskan bahwa mesin akan dievaluasi atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Contoh yaitu nama perkiraan akumulasi. Kita catat di sini akumulasi penyusutan mesin yang dimana sebesar 180 juta, dan kita masukkan ke dalam debit, yaitu debit adalah penambah ya, debit adalah tambah, yaitu kerugian atas penurunan nilai mesin yang itu sebesar 130 juta. 130 juta. Nah, di sini ada juga kerugian 130 juta, dan di sini ada yang namanya mesin. Yang di sini namanya ada mesin. Mesin yaitu sebesar 450 juta dan 140 juta dan 140 juta. Di sini ada 450 juta dan 140 juta. Nah, setelah jurnal di atas, nilai baru yang tercatat untuk mesin dianggap sebagai perolehan mesin, yaitu sebesar 140 juta dan 450 juta. Nah, ini adalah nilai seharusnya perolehan mesin. Dan di sini ada pun masuk dari kredit, yaitu sebesar 310 juta. Sebesar 310 juta. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah mengenai penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdi dari kelompok 6 akan melanjutkan materi dari saudari Ratnawati yang mengenai penurunan nilai atas aset berwujud. Dalam banyak kasus akan lebih tepat apabila mengestimasi kisaran probabilitas atas kemungkinan besarnya arus kas masuk bersih dari aset di masa mendatang, daripada hanya membuat satu angka estimasi saja. Dalam contoh sebelumnya yang dijelaskan dari saudari Ratnawati, daripada mengestimasi
jumlah arus kas masuk bersih dari aset di masa mendatang sebesar 28 juta rupiah per orang per tahun. Akan lebih tepat apabila estimasi dibuat atas dasar dua skenario yang menggambarkan kisaran probabilitas atas kemungkinan besarnya arus kas masuk bersih dari aset di masa mendatang. Kemudian dua skenario yaitu yang pertama, dalam estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa mendatang yaitu 24 juta rupiah per tahun selama 6 tahun. Kemudian probabilitas yaitu besarnya kemungkinan yaitu 85%. Kemudian skenario yang kedua yaitu 50 juta rupiah per tahun selama 6 tahun. Probabilitasnya itu 15%. Kemudian dalam melakukan pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai rata-rata tertimbun dari jumlah estimasi arus kas masuk bersih aset di masa mendatang, yaitu kemudian skenario yang pertama, estimasi arus kas masuk bersih aset di masa mendatang yang belum diskontokan yaitu 24 juta kali 6 tahun, yaitu hasilnya 1.144 juta rupiah. Kemudian di probabilitasnya itu 85%. Kemudian di rata-rata tertimbang yaitu hasilnya dari 144 juta rupiah kali 85%, yaitu 122,4 juta rupiah. Kemudian di skenario yang kedua itu 50 juta rupiah kali 6 tahun, yaitu 300 juta rupiah kali 15%, yaitu di rata-rata tertimbang hasilnya adalah 45 juta rupiah. Kemudian dari hasil skenario yang pertama dan skenario yang kedua dari rata-rata tertimbang, kemudian kita tambahkan dari 122,4 juta kali 45 juta rupiah, yaitu 167,4 juta rupiah. Dalam menentukan apakah mesin tersebut mengalami penurunan nilai atau tidak, nilai buku 207 juta rupiah dibandingkan dengan serat dari hasil tertimbang 167,4 juta yang merupakan jumlah rata-rata tertimbang dari estimasi arus kas masuk bersih di masa yang akan datang. Jika dalam kasus diasumsikan bahwa harga pasar tidak dapat diobservasi, maka harga pasar atau nilai wajar mesin dapat diestimasi dengan menggunakan teknik nilai sekarang atau present value apabila besarnya di tingkat diskonto ada 5%. Kemudian skenario yang pertama ada estimasi arus kas masuk bersih di masa mendatang itu 24 juta kali 6 tahun. Nilai hasilnya adalah 121.816.800 rupiah. Kemudian di probabilitas 85%. Kemudian kita kalikan 121.816.800 rupiah kali 85%, hasilnya ada di rata-rata tertimbang nilai sekarang yaitu 103.544.280 rupiah. Kemudian di skenario yang kedua yaitu 50 juta kali 6 tahun, yaitu hasilnya di nilai sekarang 255.785 rupiah. Kemudian di probabilitas yaitu di 15%. Kemudian kita kalikan dari 253.750
Rp785.000 kali 15%, hasilnya itu Rp338.067.000, itu Rp67.750. Kemudian kita tambahkan dari Rp130.544.780, kita tambah Rp38.067.750, hasilnya ada Rp141.612.030. Mungkin itulah dari tambahan dari materi dari saudari Ratnawati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.